Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian perencanaan untuk jenis usaha, pabrik, manufaktur, atau produsen. Jadi di sini agak berbeda dengan yang lain dari sisi modul tambahan ya. Jadi kalau nanti dilihat di cara penggunaan, kemudian menu depannya beda itu karena ada tambahan kalkulator di harga di aplikasi rencana keuangan untuk yang jenisnya pabrik. Ya, kalkulator harga ini sudah ada videonya sendiri. Ini untuk menghitung harga berdasarkan HPP dari masing-masing produk, di mana dari bahan baku nanti akan dihitung ingin profit berapa, akan dijadikan referensi harga di asumsi penjualannya. Di sini ya. Tapi kita akan mulai dulu dari bagian perencanaan investasi aset. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan aset yang rencananya akan dibeli. Untuk usaha, kebetulan ini contohnya makanan kucing. Ya. Jadi ini kan pabrik, ya jenis pabrik bisa diisikan asetnya di sini. Tapi ini asumsi yang kita gunakan sebagai contoh adalah pabrik makanan kucing. Jadi di sini bisa diisikan seperti ada mesin extruder, mesin pengering, pengemas, dan lain-lain diisikan di sini. Setelah itu jumlahnya yang dibeli berapa, setelah itu harga satuannya. Nanti akan muncul jumlah totalnya. Yang harus dilakukan berikutnya adalah menempatkan perencanaan kas. Jadi di sini tidak harus semuanya dibeli di bulan pertama. Jadi kita perlu menempatkan di bulan-bulan di mana kita merasa bahwa nanti dibutuhkan keuangannya. Jadi misalnya begini, beli mesin extruder di bulan kedua, tapi mungkin pembayarannya dibagi dua atau ada DP. Ya, bisa ditulis seperti ini. Jadi tidak harus semuanya di bulan pertama. Kemudian juga aset-aset yang rencananya dalam 5 tahun akan dibeli juga bisa dituliskan di sini kalau memang bagian dari perencanaan. Di mana mungkin ada aset yang memang dibeli tidak berdasarkan dari modal, tapi memang nanti setelah ada profit baru dibeli. Cara menentukan bagian mana atau nilai pembelian aset mana yang masuk dalam modal itu teman-teman bisa mengisikan kategori di baris 8 ini. Jadi kalau kita pilih ya, maka seluruh nilai kas, pengeluaran kas yang ada di kolom ini akan dijumlahkan untuk masuk ke dalam anggaran permodalan. Jadi di sini asumsinya anggap 3 bulan ya, 3 bulan langsung anggaran permodalan. Sehingga aset yang dibeli selama 3 bulan ini, semua dananya akan masuk ke anggaran permodalan. Dan kita bisa melihat itu di bagian permodalan. Ya, ini ada investasi aset. Itu bisa terlihat. Kemudian jangan lupa juga untuk menentukan kategori dari masing-masing asetnya. Di sini sudah disediakan defaultnya, tapi teman-teman kalau ingin merubah penamaannya, teman-teman bisa masuk ke format laporan ke bagian aset dan dirubah penamaan asetnya. Ya, kemudian jangan lupa juga untuk dipilih ulang di sini karena dia tidak otomatis berubah. Jadi harus dipilih ulang. Yang berubah adalah isian dari drop down listnya ini. Kalau aset sudah, kita bisa lanjut ke investasi non aset. Yang disebut investasi non aset di sini adalah dia tidak punya nilai penyusutan. Jadi kalau tadi aset ada nilai penyusutannya. Saya kembali sebentar. Jadi kalau kita lihat aset ini nanti dia akan direkap ke dalam kalkulator penyusutan. Ya, nanti ada videonya tersendiri, di mana nanti akan dihitung nilai penyusutannya untuk masuk ke laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan investasi non aset ini tidak ada nilai penyusutannya. Jadi contohnya paling mudah ya sewa tempat atau kantor ya, di mana dibayar di muka dan secara penggunaan nanti di laba rugi itu masuk di breakdown bulan per bulan. Jadi sebagai contoh yang ini, sewa tempat kantor tahun pertama 50 juta, bayar bulan pertama, periode penggunaan 12 bulan. Jadi akan muncul nanti di laporan laba rugi, jadi kita bisa laba rugi, beban sewa tempat per bulannya. Tapi kalau kita masuk ke laporan arus kas, maka kita akan melihat bahwa pengeluaran tadi hanya satu ya, di pengeluaran dibayar di muka senilai 75, di mana itu adalah penjumlahan dari 25 plus 50. Nah, jadi ada perbedaan antara laporan arus kas dan laporan laba rugi. Jadi yang sering ketukar itu adalah laba rugi laporannya sama dengan arus kas, padahal itu laporannya berbeda karena dasarnya juga berbeda. Ya. Kemudian di sini juga mesti ditentukan mana yang akan di cover oleh modal. Jadi kalau berbeda dengan yang aset tadi, karena ini pembayaran hanya satu kali, kita bisa memilih. Yang anggaran modal tinggal milih ini ya, maka yang bulan pembayaran satu ini
senilai 25 akan masuk ke anggaran modal. Demikian juga ini. Kemudian untuk tahun kedua dan selanjutnya karena asumsi sudah operasional itu tidak mengambil dari modal, bisa kita kosongkan atau pilih tidak. Jadi di sini bisa terlihat nanti angka 75 juta ini akan muncul di permodalan di bagian non aset. Ya. Jadi kita sudah mengisi investasi aset dan investasi non aset. Berikut kita bisa masuk ke penjualan. Jadi di sini makanan kucing itu di sini hanya dibagi 3 jenis produk ya. Jadi kalau misalnya ada banyak produk, teman-teman tinggal menuliskan di list ini. Nanti nama di sini itu akan muncul di kalkulator harga di sini. Ya, akan muncul di sini. Kemudian jumlah target penjualannya akan muncul di sini juga. Ya, kita balik ke penjualan ya. Jadi kita bisa mengisikan target penjualan ini dan akan muncul di kalkulator harga. Setelah itu nanti kita bisa mengisikan terlebih dahulu di kalkulator ya, bisa dipelajari di kalkulatornya. Jadi setelah kita isikan nanti ada harga-harganya, nanti akan muncul HPP-nya dan kita bisa tentukan profit target jualnya di harga berapa ya. Bisa dipelajari di video yang khusus kalkulator harga ini. Jadi nanti angkanya itu akan muncul di sini. Perhitungan harga jual berdasarkan bahan baku adalah ini. Ini sebagai referensi, tadi sudah ada profitnya. Nah, kemudian kita mau jual lagi nih. Jadi asumsinya pabrik, jadi ada beberapa level penjualan. Ada distributor, ada agen, ada project, ada retail. Kalau teman punya beberapa jenis jalur penjualan lagi, bisa coba disatukan dengan yang sudah ada atau diganti penamaannya. Misalnya, setelah distributor langsung agen / reseller, atau kalau project tidak ada diganti reseller atau lain-lain ya. Jadi bisa ditentukan harga distributor, harga agen, harga project, dan harga retail. Kemudian, jadi ini semua berangkat, perhitungan harga jual ini adalah harga jual anggap ke distributor ya. Jadi ini tidak ada keharusan, bisa juga nih perhitungan harga jual ke retail, ke distributor bisa lebih murah. Setelah itu kita tentukan alokasi penjualannya dari masing-masing jalur penjualan. Jadi misal distributor 30%, agen 30% untuk produk pertama ya. Untuk produk ini kebetulan sama semua, produk 1, 2, 3, project misalnya ada 10%, retail 10%. Nanti akan dihitung pembagiannya, ini total harus 100% ya. Akan dihitung pembagiannya, jadi target penjualan ini nanti akan dibagi berdasarkan persentase ini. Jadi distributor jumlahnya 300, 30%, ya kalau kita lihat 30% kali 1000, dan seterusnya. Sehingga nanti akan dihitung penerimaan dari total, jadi kombinasi dari penjualan masing-masing jalur ini, itu adalah jumlah dikali harganya ini per masing-masing. Sehingga bisa didapatkan penerimaan senilai sekian untuk yang baris pertama, untuk produk kedua sekian, produk ketiga sekian. Oke, bisa diteruskan ke bawah. Kemudian nanti ada HPP. HPP ini, yang 10 pertama ini menyesuaikan dengan HPP di kalkulator ini. Ya. Jadi akan mengambil data HPP total dari sini. Kemudian di bawahnya ada HPP tambahan. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengisi, ada yang tidak bisa masuk ke sana. Sebagai contoh tadi ya biaya komisinya mau dipisahkan ya. Ini saya tulis komisi terpisah ya sebagai contoh. Di sini dipilihnya tetap sama ya. Di sini tinggal diisikan angkanya, misalnya komisinya asumsinya tadi terjual total, kita lihat saja 2.300, komisinya 1.000 per unit. Jadi kita kalikan misalnya 2.300 kali 1.000, 2,3 juta ya. Bisa dibuat seperti itu kalau komisinya mau terpisah. Jadi dia bisa diisi yang di bagian putih, dan jangan lupa untuk dipilih ininya, kategorinya, agar bisa dijumlahkan di laporan laba rugi. Dan juga agar bisa ditarik datanya ke rencana penjualan atau pendapatan penerimaan bulanan. Jadi ini sudah disiapkan ya nama kategorinya, tapi teman-teman kalau mau merubah ini bisa ke format laporan keuangan, bagian pendapatan, dan bagian HPP, kemudian dirubah penamaannya. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian pendapatan. Jadi bagian pendapatan pada dasar ini adalah memetakan dari asumsi penjualan ke dalam target penjualan
bulanan. Ya. Kalau tadi ini kan asumsi penjualan, target total penjualan dalam 1 bulan. Hanya saja kan kita tahu dalam 1 bulan kan tidak mungkin jumlahnya adalah fix dari target penjualan 2.300, setiap bulan 2.300 terus. Kemudian kalau misalnya usaha baru langsung dari bulan pertama 2.300, jadi di sini dibuat ada modul di mana teman-teman bisa mendistribusikan sesuai dengan asumsi teman-teman sendiri. Jadi di bagian atas ya, di sini teman-teman melihat ada angka persentase. Persentase ini adalah jadi di tahun pertama dibuat distribusinya dulu. Jadi tadi kan target 2.300. Kalau rata sebulan itu sama, maka dalam 1 tahun itu 100% dibagi 12, sekitar 8%. Jadi kalau 8%, 8,3 tepatnya ya, itu nanti di sini angkanya akan sama 2.300 semua. Nah, makanya sekarang di sini bisa kita bagi, misalnya di bulan pertama 2,5% penjualan kita tulis 2,5%. Kemudian bulan kedua 5%, dan seterusnya 6%, 7%, 10%, dan hanya harus dipastikan bahwa totalnya ini 100%. Ya, jadi kalau misalnya di sini 8% atau naikin 9%, ini lebih 2%, harus ada bagian lain yang dirubah, misalnya jadi 7%. Gitu. Kalau sudah 1 tahun kita bagi distribusinya, untuk tahun kedua dan hingga tahun kelima, ini teman-teman tinggal mengisikan persentase pertumbuhannya bulan per bulan. Jadi sebagai contoh di sini bulan ke-13 ada pertumbuhan 10% dari 2070 sampai 2277. Ini angkanya bebas ya. Jadi disesuaikan saja dengan asumsi teman-teman. Nanti ini bulan ke-14 naik 1%, bulan ke-15 asumsinya tidak ada kenaikan, bulan ke-16 1%, bulan ke-17 3%. Ya. Jadi kenaikannya adalah dihitung bulan per bulan, dan ini tergantung awal start mulainya adalah dari bulan ke-12 ini. Jadi kenapa tadi angkanya kok ini 2.300 ya? Tidak ada kenaikan dari target bulanan rata-rata. Karena pada saat bulan ke-12, targetnya distribusinya adalah 7,5%. Sehingga angkanya juga tidak 2.300. Tapi perhatikan di bulan 11, targetnya 10%. Dia di atas 2.760. Dan pertumbuhan ini mengacu kepada bulan terakhir. Ya. Jadi bisa diisikan terus pertumbuhannya. Kalau sama semua dianggap naik 1%, tinggal di copy di sini dan di paste sampai bulan ke-60. Dan di sini nanti secara perhitungan pendapatan dan HPP-nya sudah akan dihitung secara otomatis. Yang teman-teman perlu lakukan di sini adalah memastikan bahwa kategorinya sama. Jadi di sini kenapa ada kategori lagi? Jadi untuk kalau misalnya teman-teman mau merubah kategori, jangan lupa di sini untuk dipilih ulang kategorinya, ya, baik di kategori laporan maupun di kategori biaya variabel, karena inilah yang nanti akan direkap di laporan laba rugi dan arus kas. Kemudian untuk HPP perlu diperhatikan di sini juga kalau misalnya HPP tadi itu mau di cover dari modal, itu caranya bagaimana? Di baris ke-7 ini sama anggaran modal untuk HPP. Jika kita misalnya dalam bulan pertama HPP-nya ditanggung dari modal, misal bulan pertama total HPP-nya 19 juta ini ya, 19 juta. Maka 19 juta itu akan masuk ke dalam anggaran modal bagian HPP. Jadi kita lihat permodalan, HPP 19 juta 131. Itu kalau kita misalnya ingin memasukkan HPP di bulan pertama ke dalam modal. Karena asumsinya perlu modal untuk produksi dan lain-lain, dan nanti semuanya setelah penjualan itu dipakai untuk pembelian HPP di bulan kedua. Ya, kalaupun tidak, tinggal di sini dipilih tidak atau dikosongkan. Jadi tadi kalau lihat permodalan sudah ada investasi aset, investasi non aset, biaya variabel. Kemudian kita bisa masuk ke bagian biaya tetap atau operasional. Jadi di sini kita bisa mengisikan kategori dari item-item operasional yang rutin dibayarkan secara bulanan. Jadi kita bikin asumsinya dulu, apakah itu karyawan atau administrasi dan lain-lain. Kemudian biaya per bulannya, per unitnya, kemudian total biayanya akan dihitung secara otomatis atau bisa diisi langsung aja sama teman-teman. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sama. Jadi kita bisa mengisi operasional bulanan ini di bulan per bulan dan tidak harus sama nilainya dengan asumsi awal. Jadi begini, misal ini baru mulai
di bulan kedua. Kita bisa taruh ini di bulan kedua. Jadi tidak ada pembayaran, kosong. Ya. Kemudian tenaga produksi mungkin baru satu dulu, yang 2,5 juta dulu. Kemudian baru bulan ketiga 5 juta, jadi ada 2 orang, baru bulan yang keempatnya 10 juta. Bisa seperti itu. Kemudian misalnya tenaga packaging belum dulu, jadi kita kosongkan di sini, baru di bulan keempat ada tenaga packaging. Jadi tidak harus diisi mulai bulan awal. Jadi teman-teman bisa mencoba mendekatkan ke realitas atau realisasinya nanti di lapangan bagaimana. Kemudian sama juga di sini juga kita bisa tentukan bulan berapa yang akan dimasukkan ke dalam anggaran permodalan. Anggap saja misalnya di sini 4 bulan ditanggung dalam anggaran permodalan. Maka nanti seluruh angka yang ada di sini bisa dilihat di permodalan akan masuk ke bagian biaya tetap ini. Ya. Kemudian yang jangan dilupakan adalah mengisi kategori. Jadi kategori ini penting untuk nantinya dia bisa masuk ke laporan laba rugi dan laporan arus kas. Setelah itu kita bisa lanjut ke permodalan ya. Jadi tadi angkanya sudah masuk semua di sini, sehingga untuk menjalankan usaha ini, pabrik makanan kuncing, perlu modal sekitar 495 juta. Di permodalan ini kita bisa melakukan top down atau bottom up dalam perhitungannya. Maksudnya begini, kita bisa mulai dari modal yang kita punya, kemudian kita asumsikan, buat asumsi bagaimana caranya agar investasi, biaya variabel, dan lain-lain itu bisa memenuhi modal yang kita punya. Atau tadi dibalik, bottom up. Jadi kita hitung dulu semua kebutuhannya sehingga muncul biaya totalnya adalah sekian. Jadi sebagai contoh, ini bisa dua-duanya. Jadi saya tadi kan teman-teman melihat di sini sudah ada angkanya karena asumsinya saya punya modal 500 juta. Oke, sekarang saya breakdown ke masing-masing investasi, biaya variabel, dan aset target penjualan. Kita ingin lihat kira-kira perhitungannya bagaimana nih gitu. Kalau lihat di sini kan nanti kelihatan nih. Paling sering kita lihat adalah balik modal 41 bulan. Oke, dengan uang 500 juta balik modal 41 bulan ya. Nanti kita bahas lagi setelah ini. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah cara pengisian modalnya adalah mengisi nama, kategorinya founder atau investor, sahamnya, dan jumlahnya. Setelah itu kita bisa mengisikan kapan uang itu diterima. Karena uang ini nanti akan masuk ke laporan arus kas, ke proyeksi arus kas. Misalnya bulan 1, bulan 2, bulan 1. Kemudian kalau ada pinjaman, kita bisa isikan nama banknya, bunganya, tenornya, dan jumlahnya, serta bulan diterimanya. Sehingga ini totalnya 500 juta, dengan tadi perhitungan 495 juta, berarti masih ada cadangan 4,85 juta. Nah, yang sebenarnya kalau misalnya ternyata modalnya hanya ada 400, berarti teman-teman mesti balik lagi nih. Ada nggak pos-pos atau akun-akun yang bisa dikurangi nih? Apakah asetnya ada yang dibeli dengan mesin yang lebih kualitasnya sedikit di bawah kualitas yang dibeli, atau operasionalnya ditekan, misalnya baru nanti tenaga operasionalnya bulan keempat semua. Jadi bisa dengan aplikasi ini teman-teman bisa bolak-balik mengedit, mengevaluasi hingga akhirnya bisa ditemukan yang paling optimal sesuai dengan rencana usaha teman-teman. Ya. Kemudian untuk analisa kelayakan usaha. Jadi di sini tuh sudah disediakan modul di mana asumsi yang tadi teman-teman isikan itu akan dihitung secara otomatis sesuai dengan parameter usaha yang umum seperti IRR, NPV, ROI, B2C, tapi mungkin yang paling sering dilihat adalah payback period dan juga break even. Jadi kalau break even itu lebih kalau udah jalan kira-kira berapa yang bisa dijual agar bisa break even. Maksudnya tidak harus nombok setiap bulannya ya. Tapi di sini memang paling mudah adalah lihat payback period. Ini 41 bulan, tinggal teman-teman 41 bulan itu kurang lebih 3 tahun lebih sedikit. Kalau memang targetnya teman-teman ingin 36 balik modal, otomatis ini, wah ini asumsinya belum masuk nih. Apakah penjualannya ataukah operasionalnya belum masuk, jadi harus ada yang dirubah-rubah lagi. Dan ini sifatnya subjektif, jadi kriteria ini subjektif, walaupun ini kriteria umum, ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan asumsi kita sendiri. Ya, tapi di sini sudah di defaultnya, kalau teman-teman tidak ingin merubah juga tidak ada masalah. Dan ini impact-nya adalah ke bagian pewarnaan di depan ini. Jadi kalau tadi kriteria sudah ada. Jadi warna hijau ini artinya
seluruh asumsi yang diisikan itu parameter usahanya adalah usaha ini adalah layak untuk dijalankan. Kecuali tadi balik modalnya 41 bulan. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya kita rubah balik modalnya 4 tahun, 48, otomatis nanti warnanya di sini juga akan menjadi hijau karena sudah masuk kriteria. Tapi sekali lagi itu subjektif. Ya, kalau teman-teman tetap ngejar target 36 bulan, ya tinggal diolah lagi asumsi-asumsi yang tadi diisikan. Begitu ya untuk perencanaan usaha pabrik ya, di sini pabrik makanan kucing.